Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1782 sampai tahun 1784. Bab 1782 was found. Anak itu juga punya saudara perempuan. Ceritakan padaku tentang hal yang penting. Peri Jinghong menunjukkan cahaya dingin, dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Menurut penyelidikan kami, saudara perempuan Landen Sen bernama Xiao Linger, dan dia adalah penguasa istana Chongqiao di benua liar. Cukup terkenal. Pria tua berjubah ungu itu berbicara dengan fasih dan memberitahu Peri Jinghong informasi yang dia temukan. Mata Peri Jinghong dingin, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa saudara perempuan Landen Sen sangat berkualitas. Musiu Yulin Feng akan menghancurkannya. Landen Sen ingin membunuh, wanita ini tidak bisa tinggal. Di mana wanita ini sekarang, sudahkah dia menangkapnya? Peri Jinghong bertanya dengan dingin. Bawahannya tidak kompeten. Sekitar sebulan yang lalu, Aula Chongqiao telah dibubarkan. Aku menunggu untuk pergi ke Aula Chongqiao dan aku tidak menemukan Xiao Linger. Pria tua berjubah ungu itu menggertakkan giginya. Peri Jinghong terlihat sangat tidak puas, dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa menggunakan banyak sampah. Landen Sen sangat licik, kamu tidak perlu melacak orang ini, kamu tidak berpikir kamu bisa melacaknya. Tapi ini Xiao Linger. Wanita yang ada di sini, pastikan untuk menangkap ratu ini. Ya. Pria tua berjubah ungu itu menjawab dengan gemetar. Peri Jinghong berkata dengan kosong, lakukan dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Peri Jinghong berkata dengan kosong, lakukan dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Begitu Yuan He Suangsheng pergi, Laut Yuan He adalah milikku, dan kamu adalah anggota tingkat tinggi pertama dari aliansi baru. Jinghong senior bijak. Ketika kata-kata ini keluar, dua biarawan berjubah ungu di tengah-tengah mata Yuan Ying berseri-seri, dan mereka dengan hormat membungkuk. Senior bijak. Sejumlah besar biksu di belakang juga memberi penghormatan kepada Peri Jinghong. Semua orang merasa bahwa masa depan bercampur dengan Peri Jinghong cerah dan mereka sedikit bersemangat. Lelaki tua yang lumpuh itu menggulung kelopak matanya, berpikir bahwa manajer wanita tua Jinghong ini memiliki tangan. Jika mereka hanya memperbudak kelompok beku ini, orang-orang ini mungkin tidak melakukan upaya besar, tetapi sekarang setelah mereka begitu membujuk dan menipu, para beku ini tidak sabar untuk melakukan kebajikan. Peri Jinghong melemparkan lengan bajunya dan berkata, oke, jika tidak ada yang lain, mari kita mundur dulu. Ingat siapapun yang bisa menangkap bahwa wanita Xiao Linger akan dihargai. Iya. Kerumunan menanggapi serempak, dan kemudian bubar. Aula samping segera kosong. Peri Jinghong ingin memulai dengan Xiao Linger. Jika dia menangkap Xiao Linger, dia dapat memahami berita Landen Sen pertama, dan kedua, dia dapat menggunakannya sebagai umpan untuk memancing Landen Sen ke dalam umpan. Peri Jinghong melirik lelaki tua yang timpang itu, dan berkata, temanmu, susunan teleportasi yang dibangun oleh Yuan He Suangsheng akan selesai dalam 2 bulan, dan Landen Sen mungkin tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat. Pada hari ini, Kepulauan Lei duduk dan menunggu. Lebih baik pergi ke Pulau Yuan He lebih awal dan menunggu Landen Sen mengambil umpan. Lelaki tua yang lumpuh itu mendengus dingin, jangan lupa, Pulau Yuan He adalah situs Yuan He Suangsheng. Dua biksu kami dalam tahap transformasi melangkah ke dalamnya, dan itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan ekstrim dengan Yuan He Suangsheng. Yuan He Suangsheng itu kekuatan yang ada melonjak, kekuatan tempur diperkirakan melebihi kita berdua. Peri Jinghong mencibir, teman Mo Daois salah. Itu karena Yuan He Suangsheng akan naik, jadi mereka harus berhati-hati. Mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran sengit dengan orang-orang sebelum naik, kalau tidak, akan sangat mudah untuk meninggalkan penyakit yang tersembunyi. Menyebabkan pendakian gagal. Saya tidak berpikir bahwa Yuan He Suangsheng Hui ini akan menjadi musuh kita bagi seorang biarawan di tahap Yuanying Landen Sen. Selain itu, ketika kita pergi ke Pulau Yuan He, kita tidak perlu banyak keriuhan dan jangan biarkan Yuan He Suangsheng menemukannya. Orang tua lumpuh itu mengerutkan kening, dia benar-benar tidak punya cara untuk membantah, jadi dia harus berkata, oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Tapi kita harus ingat untuk tidak bertentangan dengan Yuan He Suangsheng, jika pihak lain mengetahui berita Jiuding, sebaliknya, kita tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Landen Sen memutar jauh dan bergegas ke Pulau Yuan He di perairan Yuan He. Sepanjang jalan, Landen Sen terus-menerus mengubah posisinya, kadang-kadang menggunakan bintang terbang sensu untuk berkendara dalam perjalanannya, kadang-kadang berubah menjadi rok emas atau naga bertanduk emas untuk terbang, dan kadang-kadang berubah kembali menjadi tubuh manusia, terbang bersembunyi. Seira tidak menganggur, menggunakan teknik pesona unik Lantianhu untuk mengendalikan beberapa burung iblis yang terbang di laut, memerintahkan mereka untuk menyebarkan bau sisa dan fluktuasi spiritual selama penerbangan, dan menjaga wilayah laut sekitarnya dengan cara. Singkatnya, Landen Sen dan Seira menggunakan berbagai metode untuk mencegah orang lain melacak diri mereka sendiri.
Dengan cara ini, Landen Sen melakukan perjalanan melalui langit dan laut yang luas selama lebih dari 10 hari. Karena jalan memutar, ia masih memiliki waktu penerbangan sekitar 3 hari dari Pulau Yuanhe di Laut Yuanhe. Pada awal pagi ini, Sensu Feixing berlari cepat di atas laut. Landen Sen duduk di bintang terbang Sensu dan bermeditasi dengan mata terpejam. Sekarang setelah dia mencapai bagian akhir jalan, tidak lama lagi dia bisa mencapai wilayah Laut Yuanhe. Landen Sen melihat bahwa situasinya hampir sama, dan baru kemudian mengeluarkan cermin gunung dan sungai dari lingkaran penyimpanan. Cermin harta berwarna kuningan berkarat, dan ada celah di permukaan cermin, tetapi sangat cerah. Cermin gunung dan sungai ini sangat aneh, hanya perlu menyuntikkan banyak kekuatan spiritual ke dalam cermin, dan dengan gerakan pikiran, ia dapat mencari pemandangan di dalam setengah langit dan laut dengan kecepatan yang hampir kilat, dan semua itu dituangkan ke dalam pikiran sang penggerak. Beku yang mendesak alam ini dapat mengidentifikasi orang yang mengintip dalam waktu yang sangat singkat, dan dapat dengan cepat memahami posisi lawan. Landen Sen mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian menembakkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke arah gunung dan cermin sungai, hanya untuk melihat cahaya putih yang menyilaukan memancar dari permukaan gunung dan cermin sungai, mengalir ke otak Landen Sen. Untuk sementara waktu, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di otak Landen Sen, dibaca seperti gelombang laut, bahkan termasuk beberapa fragmen masa lalu. Landen Sen mengunci Kepulauan Tianlei, mencari sebentar, dan menemukan bahwa Peri Jinghong dan lelaki tua timpang itu tidak ada di Kepulauan Tianlei. Tidak baik. Landen Sen dikejutkan oleh keringat dingin, dan buru-buru mencari beberapa adegan masa lalu Istana Tianlei di Kepulauan Tianlei, dan hatinya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Dia menemukan bahwa Peri Jinghong dan orang tua yang lumpuh sebenarnya telah berteleportasi ke Pulau Yuanhe melalui deretan teleportasi Istana Tianlei. Tuan muda, ada apa? Merasa bahwa suasana hati Landen Sen tidak benar, Seira buru-buru terbang keluar dari kantung binatang roh dan bertanya dengan panik. Dan masih banyak lagi. Landen Sen terus mendesak cermin pegunungan dan sungai untuk menemukan pemandangan di Pulau Yuanhe di perairan Yuanhe. Tidak ada bayangan Peri Jinghong dan orang tua yang lumpuh di Pulau Yuanhe. Landen Sen sangat berkeringat di dahinya, dan terus mencari pemandangan dari masa lalu Pulau Yuanhe. Baru saat itulah dia akhirnya menemukan posisi Peri Jinghong dan lelaki tua yang lumpuh itu. Sekitar sehari yang lalu, Peri Jinghong dan lelaki tua timpang itu masih bermeditasi di Gunung Tandus di Pulau Yuanhe. Tampaknya orang tua yang timpang itu merasakan sesuatu. Keduanya meninggalkan Gunung Tandus 1 hari yang lalu dan terbang menuju barat daya Laut Yuanhe. Barat daya Laut Yuanhe ada di arah Landen Sen. Ketakutan, Landen Sen terus mendesak gunung dan cermin sungai untuk melihat pemandangan saat ini, dan akhirnya menemukan Peri Jinghong dan lelaki tua timpang di atas laut di barat laut. Peri Jinghong dan lelaki tua timpang itu duduk dalam senjata sihir terbang yang berbentuk seperti kincir angin, berlari kencang ke sisi mereka, sangat cepat. Pada kecepatan ini, hanya butuh 1,5 hari paling lama bagi mereka berdua untuk berhenti. Tuan, ada apa? Melihat Landen Sen sangat panik, Seira tidak bisa tidak bertanya lagi. Hal-hal tidak baik, kami ditemukan. Kedua benda tua itu menemukan lokasi kami dan mengejar di sini. Ekspresi Landen Sen sangat jelek. Bab 1783 Throw Away the Jiudouding. Apa? Seira menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Saya benar-benar tidak berharap bahwa para kultivator pada tahap transformasi begitu ajaib, mereka melakukan begitu banyak upaya, dan mereka ditemukan. Landen Sen ingin terus mendesak gunung dan cermin sungai untuk melihat lebih banyak pemandangan, tetapi cermin gunung dan sungai dengan cepat menyala dan padam, dan kemampuannya menghilang, jadi dia harus menyerah. Meskipun waktu mengintip sangat singkat, Landen Sen masih memahami informasi penting. Dia beruntung bahwa waktu dia menggunakan gunung dan cermin sungai tepat, dan konsekuensinya tidak terbayangkan sehari sebelumnya dan 1 hari kemudian. Anakku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Seira, menggigit giginya. Landen Sen menghentikan penerbangan, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, kita masih memiliki langkah-langkah perbaikan. Orang tua yang lumpuh itu sebagian besar merasakan posisi Jiu Suspecting Ding dan melacak kita. Sekarang hanya akan membuangnya. Untuk menyingkirkan pelacakan terus-menerus dari orang tua yang lumpuh. Buang, ini. Seira selalu merasa sedikit kasihan, tetapi setelah memikirkannya, dia hanya bisa melakukan itu. Landen Sen bersenandung, saya tidak ingin seperti 2 hal lama itu. Dengan membuangnya, maksud saya untuk sementara menyimpannya di suatu tempat. Bahkan jika orang tua yang lumpuh itu tahu bagaimana mengendalikan 9 keraguan, jika ia kurang dinggai, masih tidak mungkin untuk mengambil Jiu Suspected Ding. Anakku, maksudmu? Mata Seira yang indah bersinar. Landen Sen menyeringai dan mencibir, itu benar. Jiu Yiding memang ingin membuangnya, tapi Dinggai tetap di tanganku sendiri. Bahkan jika 2 hal lama itu menemukan Jiu Yiding, itu akan menjadi tidak berdaya tanpa Dinggai. Putraku, kamu terlalu pintar. Melakukan ini pasti akan mengecewakan kedua pembudidaya pada tahap transformasi.
Seira mengibaskan tinjunya, dan dia merasa lega, dan kemudian bertanya lagi, putraku, setelah kita meninggalkan tripod, akankah kita melarikan diri langsung ke Pulau Yuanhe? Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, tidak, dua benda tua itu telah menunggu di Pulau Yuanhe sebelumnya. Kami ingin melarikan diri, kita tidak boleh melarikan diri langsung ke Pulau Yuanhe. Siapa yang tahu jika dua barang tua itu akan dikirim? Biksu itu mengatur serangan di pulau itu. Selain Pulau Yuanhe, semua 7 pulau memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke markas Tianyuancheng Alliance Tianhecheng Island. Tidak peduli mana dari 7 pulau yang kita capai, kita dapat dengan cepat melakukan teleportasi ke kota Yuanhe Pulau Tianyuan. Jadi kita hanya perlu menghitung 7 pulau dengan rute terpendek. Seira sedikit mengangguk, dan berkata, Tuan Muda, di mana lebih baik membuang 9 kuali yang mencurigakan? Atau hanya membuangnya ke laut, dengan tingkat pembatasan berikutnya, sehingga mereka tidak dapat menemukan mereka untuk sementara waktu. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata, tidak, Seira, kamu juga memandang rendah pembudidaya para dewa. Orang tua timpang itu tahu teknik yang mendesak Jiu sespesies Cauldron, dan trik ini tidak efektif untuknya. Lebih baik bagi kita untuk menemukan pulau kecil sebagai tempat untuk meninggalkan tripod, untuk menutupi mata orang. Jika kamu hanya melempar perjalanan Jiu ke laut atau ke langit, itu akan membangkitkan kecurigaan kedua orang tua itu dan berpikir aku meninggalkan tripod. Dan lari. Lebih baik menemukan pulau yang sepi dan menempatkan Jiu sespesies tripod, sehingga dua benda tua itu bisa secara keliru mengira bahwa aku bersembunyi di sebuah pulau kecil. Baik. Seira mengangguk berulang kali, mengagumi pikiran cermat Landon Sen. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan di pulau mana untuk menyembunyikan Jiu Yiding. Landon Sen bertanya-tanya, jika dia menjatuhkan Jiu Yiding di pulau-pulau yang jauh dari 7 kepulauan di Laut Yuanhe, setelah Qing Hong Ferry dan lelaki tua timpang itu menyusul, mereka menemukan bahwa mereka telah meninggalkan Ding dan melarikan diri, mereka pasti akan melacaknya lagi. Dirimu sendiri. Begitu perjalanan Landon Sen jauh dari Seven Islands terlalu lama, dalam pengejaran yang panjang, dia masih mudah untuk dikalahkan oleh lawan. Menilai dari situasi dengan tingkat keberhasilan pelarian terbesar, jauh lebih aman untuk menemukan pulau kecil yang lebih dekat dengan 7 pulau di perairan Yuanhe. Dengan cara ini, Anda perlu menggabungkan lokasi Anda saat ini jauh dari Pulau Ding terbengkalai dan jarak terdekat antara Pulau Ding terbengkalai dan 7 pulau untuk menghitung rute pelarian terbaik. Landon Sen tahu peta perairan Yuanhe dengan baik. Tampaknya rumit, dan Landon Sen berpikir cepat untuk sementara waktu. Dia menghitung rute terbaik sebanyak mungkin dan menentukan tujuan di pulau tingkat ketiga bernama Pulau Hongguang, di timur laut. Terbang dengan kecepatan penuh sendiri, dibutuhkan sekitar 1 hari untuk mencapai Pulau Hongguang. Menilai dari kecepatan senjata sihir terbang teratas yang dibawa oleh Peri Jinghong dan orang tua yang lumpuh itu, akan memakan waktu 1,5 hari untuk dua benda tua ini untuk mencegat diri mereka sendiri, yang hampir tidak cukup. Pulau Hongguang adalah yang terdekat dengan Pulau Yulong di antara 7 pulau. Setelah meninggalkan tripod, Landon Sen dengan cepat melarikan diri ke cabang aliansi Pulau Yulong, dan pergi ke Pulau Yuanhe dengan susunan teleportasi. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen langsung berubah menjadi rok emas, membawa Jiu Yiding dan terbang dengan kecepatan penuh ke arah timur laut. Dini hari setelah 1 hari. Saat fajar, rok emas akhirnya tiba di Pulau Hongguang. Landon Sen dengan cepat datang ke gunung yang sepi di tengah pulau, berubah kembali menjadi tubuhnya, dan turun untuk melepaskan diri dari cahaya. Menjepit seni pedang yang murni dengan satu tangan, sebuah gua meledak. Membawa 9 keraguan Ding, Landon Sen berjalan ke gua. Meskipun 9 ding mencurigakan ini seberat gunung, itu tidak akan runtuh saat diletakkan di tanah. Bahkan jika baoding menyentuh tanah, itu benar-benar mengambang di udara. Jiu Yiding memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga dan bumi, dapat berintegrasi dengan surga dan bumi dan segalanya, tanpa terpengaruh oleh gravitasi. Landon Sen segera mendesak 9 tersangka Ding, menghapus kekuatan 9 bulls dan 2 harimau, dan memindahkan tutup 9 sespesies Ding sedikit jauh. Meskipun dia adalah pemilik Jiu Yiding Ding, sangat sulit bahkan untuk membuka tutup dinding, saya harus mengatakan bahwa itu agak ironis, harta roh yang bergengsi ini terlalu sombong. Dia hanya berubah menjadi postur kera besar Qingshan, melepaskan kekuatan ilahi, dan kemudian benar-benar membuka tutup tripod. Meskipun Ding Gai dan Nine Suspicion Ding adalah sama, karena tidak ada yang namanya Suan Huangqi, mereka dapat disimpan secara bebas di dalam cincin penyimpanan. Setelah Landon Sen membuka Jiu Yiding, dia meletakkan tutup Ding ke dalam cincin penyimpanannya. Peri Yunmeng masih terbaring di 9 keraguan kuali, tidur nyenyak dan tenang, kulit putihnya bahkan bersinar dengan aliran cahaya, dan wajahnya yang halus serta rambut perak yang menarik mata menambahkan sentuhan kekudusan. Tidak tahu apakah itu hanya ilusi, Landon Sen merasa bahwa Peri Yunmeng tampaknya memiliki beberapa perubahan luar biasa dibandingkan sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya berubah. Landon Sen menyingkirkan Peri Yunmeng dari Nine Dog Ding dan menaruhnya di punggungnya. Tubuh Peri Yunmeng benar-benar berubah sedikit.
Landon Sen membawanya kembali, dan aroma yang unik tercium dari tubuh wanita itu. Itu seperti aroma teh dan aroma bluegrass. Sepertinya ada sedikit daging. Metaforis. Dia juga pernah memeluk peri Yunmeng sebelumnya, tetapi dia tidak menemukan aroma aneh ini di tubuhnya. Landon Sen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan meninggalkan Jiu Yiding di gua ini. Saya harap saya memiliki kesempatan untuk mengambil Baoding ini kembali di masa depan. Setelah meninggalkan gua, Landon Sen pertama terbang di sekitar Pulau Hongguang, lalu menyembunyikan napasnya, membawa Feri Yunmeng di punggungnya, dan terbang ke arah tertentu. Dia tidak tahu apakah itu berguna atau tidak, Landon Sen hanya ingin mengganggu pelacakan orang tua yang lumpuh dan Peri Jinghong sebanyak mungkin. Setelah terbang sebentar, Landon Sen langsung berubah menjadi bentuk naga banjir bertanduk emas, menggunakan kecepatan melarikan diri ke ekstrim, terbang menuju Pulau Yulong seperti anjing gila. Landon Sen mengertakkan gigi dan hanya bisa bertaruh bahwa dia bisa melarikan diri ke Pulau Yuanhe tanpa insiden dalam setengah hari yang tersisa. Bab 1784 Kill to Bird with One Stone. Di sisi lain, lelaki tua timpang dan Peri Jinghong sedang duduk di atas senjata ajaib terbang dalam bentuk kincir angin, bergerak cepat di laut. Senjata terbang sihir Peri Jinghong disebut Bao Guangkar, dan itu adalah senjata terbang sihir langka dari tingkat harta roh sudo prematur. Kecepatan terbangnya sebanding dengan kecepatan seorang biarawan di panggung transendental. Di dunia manusia, senjata terbang sihir dapat mencapai tingkat harta semu dan liar, yang sangat langka, dan seluruh dunia manusia mungkin tidak dapat menemukan beberapa. Berkat ini, Peri Jinghong dan orang tua yang lumpuh tidak perlu mengkonsumsi kekuatan spiritual selama penerbangan jarak jauh, dan dapat mempertahankan kecepatan yang sangat cepat. Bentuk mobil Bao Guang sesuai namanya, bodinya cantik, dan spar itu bertatah di mana-mana, dan bagian depan mobil itu diukir dengan naga dan burung phoenix terbang. Baik. Di atas kincir angin, lelaki tua timpang yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya, dengan sedikit kejutan di wajahnya. Peri Jinghong meliriknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Temanmu, ada apa?" Bocah itu benar-benar berhenti dan tidak melanjutkan terbang ke depan, lelaki tua yang lemah itu mengerutkan kening. "Di mana itu?" tanya Peri Jinghong segera. Lelaki tua yang lumpuh itu mengeluarkan peta perairan Yuanhe dari lingkaran penyimpanan, memperkirakan posisi itu dalam benaknya, dan berkata, ada sebuah pulau kecil bernama Pulau Hongguang di barat daya. Peri Jinghong mencibir, sejak bocah itu melewati kepulauan Tianlei sebelumnya, dia pasti tahu bahwa kau dan aku menyergapnya. Sekarang dia sudah lama menempuh perjalanan ke pulau terpencil seperti itu. Diperkirakan dia ingin memasuki pulau penyamaran. Hindari kamu dan aku untuk saat ini. Peri Jinghong masuk akal untuk mengatakan demikian, orang tua yang lumpuh itu selalu merasa ada yang salah. Wang Bagaozi dari Landon Sen membuat jalan memutar khusus di sekitar jalan yang begitu panjang, untuk bersembunyi di pulau terpencil di perairan Yuanhe, hal ini juga dapat dipahami. Tapi Pulau Hongguang tidak jauh dari Pulau Yuanhe. Bahkan jika Anda ingin bersembunyi dari mereka berdua, Anda tidak akan melarikan diri ke sebuah pulau kecil yang begitu dekat dengan 7 pulau besar, kan? Orang tua yang lumpuh itu terlalu malas untuk berpikir, hanya saja Landon Sen bijaksana untuk berpikir bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Peri Jinghong ingat dengan jelas peta perairan Yuanhe sebelumnya, dan secara langsung mengendalikan mobil Bao Guang dan terbang menuju Pulau Hongguang. Kecepatan kincir angin itu sangat cepat, dan mencapai Pulau Hongguang setelah sekitar 3 jam. Mata Peri Jinghong sedikit merah, dan dia ingin membunuh binatang kecil Landon Sen dalam mimpinya. Ketika kincir angin berhenti di atas gunung tandus, Peri Jinghong bergegas keluar dari mobil harta karun, dengan cepat turun dari cahaya, dan berteriak ke bawah gunung tandus, anak Landon Sen, akhirnya kau jatuh ke tangan sang ratu. Cepat keluar dan mati. Deru itu terdengar seperti guntur, dan seluruh gunung tandus menderu dan bergetar. Namun, setelah Peri Jinghong meraung, tidak ada suara di gunung tandus yang menanggapinya. Landon Sen aneka, jika kamu tidak keluar, aku akan menjemputmu secara pribadi. Peri Jinghong berteriak keras dan segera melepaskan kesadaran ilahinya, memindai sekitar gunung tandus. Kesadaran spiritual para beku yang tak tertandingi dalam masa transformasi menyelimuti pegunungan tandus dengan radius ribuan mil. Namun, Landon Sen masih belum ditemukan. Ada apa? Peri Jinghong terlihat sedikit salah. Dalam hal kesadaran spiritualnya selama tahap transformasi, bahkan pembudidaya Naschen Soul dengan tingkat penyembunyian yang tinggi tidak akan bisa bersembunyi, tapi mengapa Landon Sen tidak ditemukan? Lelaki tua yang lumpuh itu juga sangat bingung, tetapi dia merasakan posisi Jiu Suspecting Ding, dan dia menulis kalimat terhadap Peri Jinghong, jangan berteriak, ikut aku. Setelah berbicara, lelaki tua timpang itu terbang menuju lembah di suatu tempat di Gunung Tandus. Keduanya mendarat di aliran gunung di tengah lembah, dan melihat gua besar menggali di satu sisi dinding batu, jejak tanah dan bebatuan tampak segar. Di luar gua, lapisan pembatasan sederhana ditempatkan. Untuk biksu di tahap transformasi, itu adalah pediatri. Landon Sen telah bertindak terlalu cepat sebelumnya dan gagal menempatkan batasan yang kuat.
Karena dia juga tahu bahwa dengan pengetahuannya tentang metode Qixi, bahkan jika dia menempatkan larangan tingkat tertinggi, dia akan dikalahkan oleh para penggarap tahap transformasi dewa. Itu tidak masuk akal. Peri Jinghong mengangkat tangannya dan menembakkan serangan spiritual sesuka hati, langsung melanggar batasan. Ada lubang-lubang dan lubang-lubang di dalam gua, dan Peri Jinghong dan orang tua yang lumpuh itu melintas, dan mereka tiba di bagian terdalam gua dan menemukan tripod yang hilang dan tripod yang cemburu. Lapisan larangan sederhana ditempatkan di luar ding 9 keraguan, yang menyegel nafas 9 keraguan. Lelaki tua yang lumpuh itu memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya, dan dia buru-buru melambaikan serangan spiritual untuk mematahkan batasan di luar kuali yang cemburu. 9 tripod yang mencurigakan tanpa penutup tripod segera muncul di depan lelaki tua dan Peri Yunmeng yang lumpuh itu. Tripod-tripod berkaki 3 melayang di tanah, dan mulut tripod dipenuhi kabut tebal merah dan kuning, yang sangat ajaib. Peri Jinghong terkejut dan mengerutkan kening, ini. Kenapa tidak ada Ding Li? Rekan Modaois, tidakkah Anda mengatakan bahwa Lenden Sen pasti memegang Ding Li? Mengapa Jiu yang mencurigai Ding ini masih belum memiliki Ding Li? Lelaki tua yang lumpuh itu terkejut sejenak, lalu langsung menyadari apa yang telah terjadi, dan tidak bisa menahan diri untuk melompat ke guntur. Bodoh. 9 tersangka Ding seberat gunung. Jika anak itu tidak memiliki Ding Li, benar-benar mustahil untuk membawa Jiu Su Ding sejauh ini. Sekarang kecurigaan Ding Jiu tidak memiliki Ding Li, dan binatang Lenden Sen tidak memiliki jejak, ini menunjukkan dia meninggalkan tripod dan melarikan diri, dan secara khusus mengambil tripod itu. Lelaki tua yang lumpuh itu berwajah gelap seperti dasar panci dan meraung marah. Apa katamu? Peri Jinghong juga bereaksi, dan amarahnya tiba-tiba naik dari hatinya. Tidak mengherankan kalau Lenden Sen berhenti tiba-tiba, ternyata dia tidak ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari mereka berdua, tetapi dengan sengaja membuang Baoding di sini untuk menarik mereka datang dan berkesempatan melarikan diri. Untuk orang tua yang timpang, ini bukan intinya adalah bahwa Lenden Sen benar-benar mengambil Ding Gai, ini sengaja bermain dengan mereka. Jiu Yiding yang tidak memiliki penutup tidak dapat diambil. Orang tua yang lumpuh hanya bisa menonton Jiu Yiding di sini, tetapi dia tidak bisa mengambilnya. Brengsek, aku tidak berharap bahwa binatang kecil itu sangat licik. Orang tua itu tidak akan membunuhnya, dia tidak akan menjadi manusia. Lubang orisinal orang tua yang lumpuh itu berasap, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan tangan dan kakinya bergerak. Dia tidak pernah begitu digoda oleh seorang biarawan tahap primordial, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Tidak baik. Rekan Daoismo, bocah Lenden Sen mungkin telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke Pulau Yuanhe, ayo cepat dan mengejarnya. Peri Jinghong buru-buru berteriak. Jangan khawatir. 9 kuali mencurigakan ini tidak boleh diekspos di sini. Mari kita bergabung untuk menahan di sini untuk mencegah kuali ini ditemukan oleh orang lain. Lelaki tua yang lumpuh itu tampak sangat muram. Tidak dibolehkan membiarkan Jiu Yiding diekspos di sini di siang hari bolong. Jika ditemukan oleh pembudidaya pulau, dan menyebar ke telinga Yuan He Suangsheng, itu akan curang. Oleh karena itu, lelaki tua timpang dan Peri Jinghong masih perlu menghabiskan waktu untuk memberlakukan pembatasan untuk mencegah Jiu Ding ditemukan dan diintip oleh orang luar. Langkah Lenden Sen dapat dikatakan untuk mencapai tujuan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Salah satunya adalah bermain dengan 2 orang dan menghembuskan nafas yang buruk. Yang kedua adalah untuk mendapatkan peluang melarikan diri dan banyak waktu melarikan diri.